Nah tadi kita bicara beberapa penyakit yang memang sudah sering kita dengar, contohnya diabetes, terus jantung, terus misalnya banyaklah penyakit-penyakit. Tapi ada penyakit yang memang agak susah kelihatannya nih, penyakit hati Ustadz Syam. Nah ini benar Waduh. nggak sih contohnya kayak sombong, dengki, iri hati. Nah ini benar nggak sih bisa disembuhkan sama sholat juga? Boleh penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Tabe guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Dikdat serta seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'dan aku la'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu tujuannya ternyata untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ditanyakan bisakah salat juga menyembuhkan penyakit hati? Biasanya perbuatan keji dan mungkar itu berawal daripada hati yang sakit. Biasanya perbuatan keji dan mungkar ialah berawal daripada hati yang mati. Perbuatan keji dan mungkar berawal daripada hati yang tidak mau melihat. Perbuatan mungkar, perbuatan keji berawal daripada hati yang sudah tertutup. Perbuatan keji dan mungkar berawal daripada hati yang sudah membatu. Makanya Al-Quran banyak sekali berbicara tentang hati. Masih di surah Al-Baqarah misalnya, Allah katakan, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. Allah mengibaratkan hati yang sangat keras, lebih keras daripada batu. Sehingga dia tidak mau menerima kebenaran. Lihat, apa definisi sombong tuh? Penyakit hati sombong. Sombong itu kan yang namanya tidak mau menerima kebenaran. Ketika dia sombong berarti hatinya yang bermasalah. Bagaimana cara menyembuhkannya? Yakni dengan ibadah. Mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan sholat. Karena sholat itulah cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat apa lagi? Misalnya ada yang namanya orang yang sifat kikir, ada juga orang yang sifatnya misalnya iri hati, semuanya disembuhkan dengan sholat. Bisa nggak? Terus Ustadz ada tetangga aku Ustadz, sholat rajin, tapi ya Allah hatinya busuk gitu ya. Hatinya jahat Ustadz, dia masih sering seperti ini. Maka jangan salahkan sholatnya. Mungkin dalam sholatnya dia belum memaknai apa itu makna sholat. Orang kalau sholat dia mengatakan Allahu Akbar. Apa itu akbar? Maha besar. Bisa juga berarti lebih besar. Jadi apa maksudnya lebih besar? Allah lebih besar daripada egoku. Allah lebih besar daripada kekuasaanku. Ngapain saya sombong? Padahal ada Allah yang lebih besar pada kekuasaanku. Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada pekerjaanku. Ngapain saya mementingkan pekerjaan dibandingkan sholat? Padahal Allah itu lebih besar daripada pekerjaanku. Jadi pemaknai setiap daripada bacaan-bacaannya. Diajarkan oleh guru-guru kita. Para salafus saleh misalnya Imam Al-Ghazali mengatakan kalau mau khusyuk dalam sholat, maka maknai setiap bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat kita. Bagaimana kita mau khusyuk kalau kita nggak ngerti apa yang kita bacakan? Baru takbir saja sudah meruntuhkan hati ini. Bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Bagaimana Al-Quran itu menyembuhkan hati? Ya, kalau dikatakan Al-Quran itu turun ke gunung, gunung itu bisa khusyuk dan tunduk. Gunung saja itu bisa khusyuk, apalagi gunung-gunung dosa yang ada dalam hati kita. Gunung saja turun Al-Quran kepadanya bisa hancur, apalagi batu-batu kerikil yang ada di hati kita. Berarti sholat itu juga menyembuhkan penyakit hati. Wallahu ta'ala. Masya Allah, Alhamdulillah jamaah nambah ilmu lagi ya kita di pagi hari ini. Baik jamaah, untuk yang masih punya pertanyaan ingin dijawab oleh guru-guru kita, silahkan kirimkan pertanyaannya sebanyak-banyaknya ke sosial media Islam Itu Indah. Insya Allah nanti setelah ini akan ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.